Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Susanto, NIM 111 20 111 4, kelas manajemen Sabtu pagi, jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen Bisnis. Di sini saya akan mengerjakan tugas besar mengenai tentang passion saya. Di sini saya akan membuat tutorial cara membuat web dengan HTML dan CSS. Mungkin di sini hanya video singkat saja aja, apa itu HTML dan apa itu CSS. Baik, nggak perlu lama-lama, langsung kita mulai saja ya. Dan sebelum kita mulai, saya melakukan tutorialnya ini di web tutorial, cara membuat web dengan HTML dan CSS. Baik, langsung saya buka ya. Dan satu lagi, mohon maaf jika video tutorial yang saya buat ini sesuai dengan apa kemauan yang Ibu minta, dan tutorial ini tidak sesuai sama hasilnya, saya besar-besarnya. Baik, di sini saya akan mulai dan saya membacakan. Cara membuat website dengan HTML dan CSS. Pada kesempatan kali ini akan membahas cara membuat website dengan menggunakan HTML dan CSS. Namun harus dipastikan setidaknya kalian sudah memahami dasar-dasar HTML. Sebetulnya saat ini untuk membuat website itu sangat mudah. Bahkan ada beberapa CMS yang telah menyediakan fitur website builder sehingga kita bahkan tak perlu sedikit pun untuk mengoding. Namun, sangat baik jika kalian memahami cara membuat website dari nol, tanpa bantuan tools dan CMS yang ada saat ini. Secara umum, website yang sering kita jumpai di internet menggunakan bahasa markup, HTML dan CSS, casing style cell, maksudnya set, serta bahasa pemrograman JavaScript dan PHP. Namun untuk membuat website sederhana bersifat statis cukup dengan HTML dan CSS saja. Baik, kenapa harus belajar CSS juga? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, perhatikan ilustrasi gambar di bawah ini. HTML. Ini adalah menggambarkan sebuah hal yang rumah. Namun rumahnya ini belum jadi dan masih harus diperbaikin lagi dan hingga menjadi bagus. Nah, ini perbandingan HTML dan halaman CSS. Kalau HTML itu adalah baru awal dan sebuah website yang kita buat itu masih belum terbuat bagus. Nah, dengan adanya CSS, rumah yang kita buat dengan hanya bagian sedikit saja
Dengan adanya CSS, dia membuat menjadi semua menarik dan menjadi bagus. Ya, seperti gambar yang kita lihat ini. Baik, nggak perlu lama-lama, kita langsung aja ya. Saat membangun sebuah website, saya ilustrasikan seperti membuat kerangka bangunan rumah. HTML ibaratnya komponen-komponen untuk membangun sebuah rumah, sedangkan CSS akan membuat komponen-komponen tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga rumah tersebut bisa diberi. CSS kita gunakan untuk mengatur jarak antar elemen, ukuran tinggi, lebar, ukuran dan jenis font, efek hover, dan massah yang banyak lagi. Jika kita tak bisa hanya memakai HTML saja untuk membuat website, kita membutuhkan CSS juga. Kenapa website itu membutuhkan HTML dan CSS? Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, HTML itu adalah sebuah bahasa pemrograman, tetapi itu masih belum dibuat menarik. Nah, jika kalau misalkan digabungkan dengan CSS, web yang kita buat itu menjadi suatu hal yang menarik dan lebih gampang orang membacanya, dan suatu website itu menjadi suatu bagus. Baik. Oke, kita akan langsung mulai aja ya. Untuk mulai langkah awal, kita butuhkan tools untuk coding dan menjalankan hasil codingan. Secara sederhana, yang kita butuhkan hanya text editor dan browser saja. Pertama, text editor. Text editor itu ada berupa Notepad, ada Notepad++, ada Sublime Text. Nah, sebelumnya saya juga sudah pernah melakukan pembuatan web, kurang lebih pada saat saya kelas 11, membuat web sedikit. Waktu itu hanya sedikit saja sih, baru awal kayak membuat home. Nah, waktu itu saya menggunakan Sublime Text, karena Sublime Text itu lebih bagus ditimbang Notepad sama Notepad++. Karena Sublime Text itu bahasa pemrogramernya lebih bagus dan juga lebih gampang kita lebih memahaminya. Baik, text editor ini akan menjadi tools untuk kalian membuat kode-kode HTML dan CSS yang dibutuhkan untuk membangun sebuah halaman website. Nah, Notepad menjadi aplikasi yang paling standar dan sudah tersedia di platform Windows. Jika kalian ingin yang profesional, sebaiknya kalian pakai Notepad++ atau Sublime Text. 3. Dari ketiganya yang paling saya rekomendasikan adalah Sublime Text. Nah, kenapa di sini dia itu lebih menyarankan Sublime Text? Yaitu seperti yang tadi saya jelaskan. Sublime Text itu lebih gampang dipahamin ditimbang Notepad dan Notepad++. Semua aplikasi di atas bisa kalian download secara gratis di internet. 2. Brosur. Sebelum kita melakukan pembuatan website, kita butuhkan brosur. Brosur yang kita butuhkan itu hanya Google Chrome dan Mozilla saja, tapi dipilih salah satu saja. Dan kegunaan brosur juga dalam sebuah web, kalau misalkan kita sudah menyelesaikan webnya, kita bisa melihat melalui brosur ini, apakah web yang kita buat ini sudah bagus dan sudah jelas. Apakah sudah menarik atau belum? Baik, kita lanjut. Website HTML yang kita buat melalui text editor selanjutnya akan kita jalankan di aplikasi browser. Nah, browser yang saya rekomendasikan adalah Chrome dan Firefox. Kalian bisa milih salah satu saja.
Mengenal struktur dasar dokumen HTML. Nah, secara umum, struktur dasar dari suatu dokumen HTML adalah seperti berikut. Nah, ini adalah nama programan. Baik, di sini ada tipe HTML, HTML head, title. Ini adalah memasukkan sebuah teks. Contohnya, membuat dengan HTML dan CSS kelas programan. Bahwa dari situ ini adalah judul website yang kita buat nanti. Dan ini ada linknya yang pada saat kalau misalkan orang mengakses website kita. Baik, lanjut. Di dalam HTML versi kelima, setiap membuat dokumen HTML harus diawali dengan sintak. Nah, buka kurung, tanda seru, doc type, HTML, buka kurung. Kenapa? Karena ini adalah pembuka. Pembuka itu membutuhkan buka kurung, tanda seru, dot type, HTML, dan tutup kurung. Nah, untuk info lebih lanjutnya, kita bisa lanjut bacakan yang lebih bawah lagi. Nah, sintak ini berfungsi untuk memberitahu kepada browser bahwa dokumen HTML yang dibuat menggunakan versi kelima fungsi lain sekaligus membantu browser untuk menampilkan setiap elemen HTML dengan baik karena menggunakan versi terbaru. Nah, selanjutnya dokumen HTML selalu dimulai dengan tag pembuka. Nah, buka kurung, HTML, tutup kurung, dan kemudian diakhiri dengan penutup, buka kurung, atau HTML, tutup kurung. Kenapa ini? Ini adalah hal yang wajib pada saat kita membuat web. Buka kurung, HTML, tutup kurung itu adalah pembuka. Nah, untuk penutupnya itu adalah buka kurung atau HTML, buka kurung. Baik. Setiap tag di HTML didesain memiliki pasangan ada tag pembuka dan tag penutup. Nah, walaupun ada juga beberapa tag yang single, berdiri sendiri, seperti buka kurung BR, tutup kurung. Untuk membuat basis baru, buka kurung HR, tutup kurung. Untuk membuat garis horizontal dan lainnya, teks selanjutnya adalah head, yang berfungsi sebagai heading dari dokumen HTML yang kita buat. Pada bagian head, bisa kita buat judul dokumen, inisialisasi CSS, deskripsi, dan meta tag lainnya. Di dalam tag head terdapat tag title. Untuk membuat judul yang nantinya akan ditampilkan pada menu tab di browser, bagian utama dalam struktur dokumen HTML adalah bagian body. Karena di bagian ini berkait dengan elemen yang tampil dan dilihat oleh pengguna. Kita akan banyak membuat kode-kode HTML-nya. Baik, kita akan lanjut di sini belajar dasar HTML. Agar artikel ini tidak begitu panjang untuk beberapa struktur repeat, sudah saya bahas pada artikel berikut. Nah, lalu kita lanjut belajar penggunaan dasar CSS. Untuk memahami penggunaan dasar CSS di HTML, coba cari artikel ini. Ini ada sebuah link yang dimana link ini mengenai tentang cara membuat style CSS. Baik, lanjut. Silakan teman-teman pelajari dahulu topik-topik di atas karena kalau kalian belum menguasai nantinya akan kesulitan tahap berikut. Berarti kita harus namanya membaca terlebih dahulu cara membuat belajar pengguna, maksudnya dasar CSS. Tapi di sini saya hanya menjelaskan, hanya singkat saja, jadi nggak perlu. Baik, menentukan struktur navigasi. Struktur navigasi web adalah suatu struktur
untuk menggambarkan bagaimana suatu halaman di dalam website yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Penting untuk membuat struktur navigasi sebelum kita membuat website. Berikut ini contoh navigasi halaman website yang akan kita buat. Nah, struktur navigasi halaman website yang pertama kita buat itu adalah indeks. Indeks itu ada berupa home, kontak saya, tentang saya, dan dilanjut home itu ada artikel 1, artikel 2, artikel 3, ada artikel 4. Nah, di sini ada penjelasannya. Saat pertama kali pengguna mengakses website, halaman indeks akan menjadi halaman utama yang terdiri dari menu home, kontak saya, dan tentang saya. Halaman home bisa kita gunakan sebagai halaman indeks yang berisi konten artikel-artikel pada website kita. Lanjut membuat layout website. Layout adalah tata letak dari setiap komponen elemen di dalam website. Layout berfungsi untuk memetakan bagian-bagian dalam halaman website. Dengan desain layout yang baik, akan memberikan kenyamanan kepada pengunjung. Nah, secara umum, website memiliki 4 bagian layout, yaitu bagian header, itu berisi judul website, ada navigasi, untuk buat menu navigasi, ada konten. Konten bagian utama yang menjadi sasaran informasi yang ingin disampaikan ke pengunjung. Ada footer. Footer itu bagian paling bawah biasa berisi keterangan tambahan seperti informasi kepemilikan atau copyright. Nah, ini ada gambarannya. Ada header, navigasi, konten, footer. Kalau nggak salah, ini itu ada di bagian kalau misalkan kita udah berhasil membuat website, itu ada di bagian 3 sebelah kiri biasanya. Kalau misalkan itu kan kayak biar orang lebih gampang mencari apa yang dia mau. Ya kan sebagai contoh, di sini ada kayak misalkan pembahasan tentang tutorial pembuatan HTML, CSS. Baik, lanjut. Untuk membuat layout di HTML5, kita bisa menggunakan tag-tag berikut. Nah, untuk buat header menggunakan tag buka kurung, header, tutup kurung. Itu jangan lupa. Kalau misalkan nggak ada buka kurung, tutup kurungnya, kalau pada saat kita mau lihat Google, website kita tidak akan otomatis keubah ataupun ada. Baik. Membuat navigasi menggunakan tag buka kurung, nav kurung. Membuat konten atau artikel menggunakan tag buka kurung, artikel tutup kurung. Nah, membuat foto menggunakan tag buka kurung, foto tutup kurung. Nah, ini dia mengenai bahasan adalah HTML. Sebenarnya tulisan ini adalah tulisan pemrograman, tulisan pemrograman website. Baik, kita lanjut. Nah, agar bisa terlibat lebih jelas, tambahkan kode CSS di dalam tag buka kurung, head, tutup kurung, seperti berikut. Nah, ini ada style, body. Ada white-nya segini, height-nya segini, background-nya white, margin-nya auto, margin-nya top, 5 px, padding bottom. Nah, ini adalah biar tadi saya bilang CSS adalah membuat suatu web itu menjadi menarik dan orang lebih gampang lebih membacanya. Nah, ini
Ini adalah pembuatan dari dalam header yang disambung dengan CSS. Nah, ini dia. Jadi lebih bagus dari tulisan dan juga gambarnya ditimbang HTML aja. Nah, kalau misalnya HTML, dia itu tidak bisa merubah seperti namanya style CSS. Setelah kalian memahami pembahasan di atas, selanjutnya kita akan belajar membuat website sederhana. Nah, di sini kita akan langsung masuk aja ke dalam cara membuat website sederhana menggunakan HTML dan CSS. Website yang kita gunakan bersifat statis karena hanya menggunakan HTML dan CSS. Kedepannya, kalian bisa mengembangkan dengan belajar JavaScript, PHP, atau Python. Nah, ini itu lebih bagus dan juga kayaknya lebih gampang sih ketimbang HTML dan CSS. Tapi banyak kan orang sih menggunakan HTML dan CSS. Selain lebih gampang dan juga bahasa programmernya juga lebih akurat. Nah, cuma kalau misalkan untuk pakai JavaScript itu lebih bagus juga sih. Kayak gambar kayak website kita itu benar-benar dibikin bagus sama menarik lagi. Nah, untuk website dinamis. Nah, langkah satu memfilter project web. Nah, buatlah sebuah folder baru dalam direktori kalian. Contoh di bawah ini saya buat folder baru folder web saya. Selanjutnya buatlah folder gambar yang berisi gambar untuk kebutuhan konten website. Nah, ini adalah gambar-gambar yang akan dia masukkan untuk membuat webnya. Perhatikan untuk nama gambar, pastikan tidak ada spasi. Jika nama lebih dari satu kata, pakailah tanda penghubung. Contohnya, ke kurung strip, tutup kurung, atau underscore, buka kurung, underscore, tutup kurung, titik. Kenali setiap ekstensi gambar apakah menggunakan format PNG atau JPEG karena nantinya kita akan sertakan gambar-gambar ini dalam sintak. HTML menggunakan tag ke kurung, IMG, tutup kurung. Nah, langkah duanya nih, buatlah file index melalui text editor. Nah, text editor yang tadi kita gunakan itu menggunakan Sublime Text ya, karena lebih gampang dan juga lebih mudah. Buatlah sebuah file dengan nama index. Nama indeksnya itu .html melalui text editor yang kalian miliki. Saran saya tadi disarankan untuk menggunakan itu Sublime Text atau text editor lainnya kalian miliki dan disukai. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah baru dalam bentuk HTML saja. Nah, kalau HTML itu seperti ini cara membuat beranda. Di sini membuat beranda itu adalah home dan ada nah ini adalah keterangannya, artikel maksudnya. Oke. Ada artikel lagi tentang ikan, terus artikel lagi, tambah artikel lagi. Nah, jika kita menjalankan file index.html di browser, maka hasilnya akan seperti gambar berikut. Nah, ini adalah baru hasil menggunakan indeks HTML. Kurang jelas kan? Dan nggak begitu bagus ataupun menarik. Nah, kalau misalkan kita gabung dengan style CSS, ini jauh lebih menarik. Nah, kita lihat dari contoh di sini. Untuk mengatur tampilan halaman website, kita perlu menambahkan style CSS. Coba perhatikan di dalam tag, dua kurung head, kurung. Saya menyertakan sintak ini. Nah, ini contohnya.
strip link rel, style set, tipe, teks, tanda seru, kutip 2 di atas, teks atau CSS, kutip 2 di atas, help. Ini agak ribet ya, mungkin nggak perlu saya sebutkan lah ya. Nah, sintak ini merupakan cara menyisip style CSS secara eksternal, terpisah dari file HTML, sehingga kita perlu membuat file baru bernama style CSS. Nah, ini langkah 3, kita membuat style CSS. Buat file dengan nama style CSS, dan isi kode seperti berikut. Nah, ini dia. Tadi bilang, kalau misalnya kalau CSS itu membuat suatu web itu kita menjadi menarik. Yang namanya nggak ada body, nggak ada pengaturan nama, nggak ada nama-nama from, nggak ada warna, nggak ada ini. Semuanya itu bisa gunakan style CSS. Pergabungannya HTML dan CSS. Baik, oke. Nah, seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini jauh lebih bagus kan, ditimbang cuma hanya HTML saja. Nah, kalau misalkan HTML kan, ini dia cuma kayak membuat website benar awal gitu, dan ini pun juga kurang menarik buat orang melihat website kita. Kalau misalkan kita digabung dengan CSS, nah bakalan jauh lebih menarik lagi, dan itu lebih jelas. Ada beranda, ada kontak saya, ada tentang saya. Nah, di beranda itu ada penyu, ada ikan badut, ada lionfish, ada maursidal. Ini ada artikel-artikelnya. Nah, dapat dilihat setelah kita menambahkan style CSS, appeal notion menjadi lebih menarik. Oke, kita lanjut langkah 4. Itu membuat halaman artikel. Membuat halaman artikel. Ini adalah baru sebuah judul, artikelnya hanya sedikit. Nah, ini kita menambahkan artikelnya lagi biar lebih gampang. Artikel ketika pengguna mengklik salah satu konten artikel untuk dapat dibaca secara keseluruhan isi konten, maka kita perlu membuat halaman untuk masing-masing konten tersebut. Nah, ini artikelnya karena sedikit. Nah, kalau misalnya pada saat diklik, nah dia bakalan artikelnya itu bakal banyak. Nah, ini dia caranya. Halaman yang harus kita buat itu adalah penyu.html, ikan bar HTML, yang bisa HTML, mau dan ini adalah nama-nama yang akan di beranda kita. Penyu itu maksudnya apa, ikan badut maksudnya apa, dan fish itu maksudnya apa. Nah, ini membuat halaman ikan badut HTML seperti ini artikelnya biar lebih panjang. Nah, ini hasilnya. Dan ini jauh lebih bagus kan, yang lebih jauh menarik. Dan kita klik doang, jauh lebih menarik. Nah, untuk halaman kontak tentang saya. Selain membuat halaman di atas, kita juga perlu membuat dua halaman lainnya, yaitu kontak saya HTML, kontak saya HTML. Nah, baik. Uh, Cukup sekian tutorial dari saya, yaitu tutorial membuat website dengan menggunakan HTML dan CSS. Mohon maaf jika video yang saya buat ini tidak bagus dan tidak sesuai dengan apa yang Ibu minta. Baik, sekian dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.